Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik pembelajaran IPS MISD pengampu Ibu Maftuha MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ani Anggraini dengan NIM 1262052132223 dari kelas PGMI 5D. Selanjutnya kita masuk ke materi. A. Pengertian. Karakteristik pembelajaran IPS SD disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, permasalahan, kebutuhan, dan menyaksikannya kepada kehidupan di masa depan. Kegiatan pembelajaran mengutamakan peran aktif siswa melalui proses pembelajaran inquiry. B. Karakteristik. Berikut ini merupakan pembahasan materi yang menyebutkan karakteristik pembelajaran IPS menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sapria menyatakan karakteristik social studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. 2. Hidayati menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS dapat dilihat dari materi dan strategi penyampaian. 3. Menurut Mukminan, strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan diri sendiri, keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. Karakteristik IPS yaitu bersifat dinamis, materi digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat, dan strategi penyampaiannya sebagian besar didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan diri sendiri, keluarga, masyarakat, kota, region, negara, dan dunia. C. Karakteristik IPS dilihat dari berbagai pandangan. 1. Materi IPS. Menurut Mulyono Cokro-Dikaryo, mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik, dan sosial budaya. Ada 5 macam sumber materi IPS, antara lain: A. Sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak. B. Kegiatan manusia. C. Lingkungan, geografi, dan budaya. D. Kehidupan masa lampau. E. Anak sebagai sumber. 2. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Ilmu pengetahuan sosial memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas. B. Menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. C. Berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. D. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan anak. E. Mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. D. Karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Pertama, tujuan mengembangkan kemampuan intelektual, yaitu bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan profesional dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil temuan. Kedua, tujuan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, yaitu bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Rasa tanggung jawab sebagai negara dan warga dunia, bangsa, termasuk kemampuannya dalam mengembangkan sikap positif terhadap nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat. Ketiga, tujuan pengembangan kemampuan kepribadian, yaitu berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi panutan siswa, seperti kemampuan untuk terus mengembangkan diri melalui belajar di jenjang pendidikan lebih lanjut maupun di luar jenjang pendidikan persekolahan, pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, serta sikap positif terhadap diri untuk memacu perkembangan diri sebagai pribadi, kemajuan masyarakat bangsa, dan juga ilmu pengetahuan. Terdapat 3 kajian utama berkenaan dengan dimensi tujuan pembelajaran IPS di SD, yaitu A. Pengembangan kemampuan berpikir siswa, B. Pengembangan nilai dan etika sosial, dan yang terakhir
pengembangan tanggung jawab, dan partisipasi sosial. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.